Hai Rerare, selamat datang di channel Sebelah Mata. Nah, di sini Mimin akan menemani waktu istirahat kalian nih. Mimin akan bawakan sebuah cerita yang dijamin membuat bulu kuduk merinding dan penasaran. Kali ini kita akan fokus pada film horor lokal yang kuat dengan tema karma, ikatan keluarga, dan pengorbanan, berjudul Jalan Pulang. Film ini bercerita tentang kutukan yang turun-temurun menghantui seorang gadis remaja setiap 4 tahun sekali di tanggal kelahirannya. Sampai kapan kutukan ini akan berakhir dan pengorbanan apa yang harus dibayar? Simak ceritanya sampai habis. Hayo, meluncur! 30 tahun kemudian, kita bertemu Arum, anak perempuan Lastini yang masih duduk di bangku SMA. Menjelang ulang tahunnya, Arum melihat penampakan Marsina di sekolah. Arum melihat semua teman di kelasnya berubah menjadi hantu Marsina, dan ia menusuk mereka semua dengan jarum jangkasoro. Akibatnya, Arum dikeluarkan dari sekolah. Lastini dan suaminya mendatangi anak pertama mereka, Lia, seorang psikiater. Terungkap, 4 tahun yang lalu, tahun 1996, Arum sempat menyakiti ayahnya sendiri sampai ayahnya meninggal. Menurut Lia, Arum mengalami gangguan jiwa. Arum menangis di mobil, menanyakan apakah ia benar-benar gila. Lastini meyakinkannya bahwa ia tidak gila dan Lastini akan tetap menyayanginya. Namun saat di spion, Arum melihat wajahnya menyeramkan dan ia kembali kerasukan. Di rumah, Lastini memandangi foto almarhum suaminya. Dijelaskan bahwa Arum mengalami kutukan. Setiap kali berulang tahun di tanggal 29 Februari, tanggal kabisat, yang datang 4 tahun sekali, ia akan kerasukan dan membunuh siapapun yang ada di dekatnya. Kutukan terakhir terjadi pada tahun 1996 saat ia membunuh ayahnya. Dan sekarang, di tahun 2000, tanggal kabisat itu datang lagi. Lastini ingat pesan suaminya untuk membawa Arum berobat. Hari itu tanggal 25 Februari. Lastini harus menyembuhkan Arum sebelum tanggal 29 Februari. Karena jika tidak, tubuhnya akan dikuasai penuh oleh sosok jahat itu. Arum yang sedang kerasukan memutar ayunan sangat kencang, membuat adiknya, Rama, hampir celaka oleh besi berkarat yang berdiri. Lastini menyelamatkan Rama, tapi tangannya tersayat besi. Lastini semakin yakin harus membawa Arum mencari orang pintar. Sesuai buku harian almarhum suaminya, pertama-tama mereka mendatangi rumah orang pintar di tanah Sunda bernama Ki Rustam. Ki Rustam adalah dukun jahat yang kerap menumbalkan anak-anak demi kesaktiannya. Saat Arum mengantar Rama ke WC yang harus melewati hutan, Arum melihat penampakan anak kecil yang memberitahukan bahwa Ki Rustam adalah dukun jahat yang menumbalkan anak-anak. Sementara itu, Ki Rustam bersiap menuju meja ritual untuk menumbalkan Rama dan Arum. Ki Rustam mendengar suara dan melihat Arum sudah kerasukan. Makhluk jahat di tubuh Arum menyerang Ki Rustam. Sosok tersebut berkata bahwa Ki Rustam lebih jahat darinya, dan Arum dipaksa membunuh dukun itu. Setelah sadar, Arum berteriak karena tangannya berlumuran darah. Lastini segera membawa anak-anaknya pergi. 4 hari menjelang ulang tahun Arum, mereka tiba di Bali, mendatangi rumah orang pintar bernama Ibu Ruhana. Asistennya, Ibu Suhana, merasukan kuasa jahat di tubuh Arum. Ibu Ruhana menggelar ritual besar. Ibu Ruhana menerawang masa lalu Lastini. Sosok jahat yang merasuki Arum adalah sosok yang sama dengan yang membunuh orang tua Lastini dahulu. Sosok itu membuat keluarga Lastini mengalami kecelakaan, dan hanya Lastini yang selamat. Sosok itu memiliki dendam pada keluarga Lastini dan kini mengincar Arum. Saat ritual khusus, Rama terhasut oleh bisikan Marsina untuk melepas tali doa yang mengikat Arum. Arum bangun kerasukan, menyerang penjaga dan menggigit jari Ibu Ruhana sampai putus. Arum kabur, memecahkan botol beling dan sengaja menginjak pecahannya sampai kakinya terluka. Arum pingsan di tengah jalan dan hampir tertabrak truk. Ibu Suhana memberikan kalung jimat dari Ibu Ruhana.
yang meminta maaf karena tak sanggup melawan entitas jahat Arum. Lastini harus membawa Arum pergi lagi. Kini hanya tersisa 2 hari sebelum ulang tahun Arum. Lastini teringat satu lagi orang pintar, Ki Dajat, yang rumahnya dekat rumah orang tua Lastini di Jawa. Lastini tiba di kediaman Ki Dajat dan sudah ditunggu. Ki Dajat menjelaskan, ia dan almarhum suami Lastini telah sepakat menolong Arum 4 tahun lalu. Lastini tidak datang karena tidak percaya hal mistis, sehingga kini semuanya hampir terlambat. Ki Dajat meminta Arum dan Lia mengenakan baju putih serta tudung merah yang sama. Ritual besar-besaran dimulai dengan tujuan memindahkan makhluk berbahaya di tubuh Arum ke tubuh Lia. Saat Ki Dajat mengorok ayam, Lia merasa kesakitan di lehernya. Lastini berlari ke tengah lapangan, menanyakan kebenaran pada Ki Dajat. Lastini mengetahui hal yang mengejutkan. Lia bukanlah anak kandung Lastini, melainkan anak angkat. Suami Lastini mengadopsi Lia karena tahu Arum diikuti kutukan, dan kutukan itu hanya bisa lenyap jika inangnya dilenyapkan. Arum harus dibunuh. Karena bapak tidak rela membunuh Arum, ia ingin memindahkan kutukan itu kepada tubuh Lia. Lastini dan Lia sangat terkejut. Lastini meminta maaf, menegaskan ia menyayangi Lia dan tidak berniat menumbalkannya. Namun ritual pemindahan kutukan itu gagal, karena seharusnya dilakukan 4 tahun yang lalu saat Lia masih kecil. Kini Lia sudah dewasa dan sudah terlambat. Arum menghilang dari kandang ayam dan menyerang Ki Dajat sampai tewas. Arum mempengaruhi semua orang di sana, menyebabkan kesurupan massal. Para pemusik membenturkan kepala ke gamelan, dan penari menusuk lehernya sendiri dengan tusuk konde atau membelit leher dengan selendang. Kediaman Ki Dajat berubah mengerikan, dipenuhi mayat. Arum sadar kembali dan histeris. Lastini segera mengajak anak-anaknya pergi. Mereka pulang ke rumah orang tua Lastini di Jawa. Lastini melihat tali bekas Marsina gantung diri masih terpasang di pohon halaman. Arum meminta diikat di ranjang karena malam itu ia akan berulang tahun. Di dalam rumah, Lastini dihantui penampakan anak perempuan kecil, Ida, yang menunjuk foto laki-laki bernama Subagir. Subagir adalah supir di rumah itu yang tahu kisah kutukan Arum. Lastini menemukan Subagir di gubuk reot. Subagir bercerita, ayah Lastini, Jatmiko, keturunan Ningrat, menikahi Marsina. Mereka punya anak perempuan, Ida, yang lahir cacat. Jatmiko murka, membenci Marsina dan Ida, lalu menikah lagi dengan adik sepupunya, Ranti. Istri kedua melahirkan Lastini. Jatmiko mengusir Marsina dan Ida ke gubuk dekat kandang domba. Ida terserang penyakit, tetapi Jatmiko tidak mau membantu biaya pengobatan, hingga Ida tewas. Saat Ida mati, Jatmiko malah merayakan ulang tahun Lastini. Marsina sakit hati dan ingin Jatmiko serta keturunannya membayar. Marsina membawa golok, tetapi malah gantung diri di halaman rumah Jatmiko. Subagir, yang menyukai Marsina, mengambil kulit Marsina dan menuliskan mantra. Mantra itulah yang memberikan kutukan kepada keluarga Jatmiko dan keturunannya. Hantu Marsina jugalah penyebab utama kecelakaan yang menewaskan kedua orang tua Lastini. Arum mulai bereaksi, berhasil melepas ikatan ranjangnya dan kabur. Lastini memohon kepada Subagir, jika mau, ambil saja nyawa dirinya. Lastini mengejar Arum hingga ke dekat tebing. Subagir, yang kini menjadi dukun sakti, menangkap Arum dan mencoba mengeluarkan Marsina dari tubuh Arum. Subagir membakar kulit Marsina yang bertuliskan mantra. Arum muntah darah, dan Marsina berhasil keluar dari tubuh Arum. Namun, Marsina menarik kaki Lastini dan Subagir. Marsina sangat marah. Marsina membabas kepala Pak Subagir hingga putus. Di menit-menit terakhir, sebelum Arum ulang tahun, Marsina berusaha merasuki Arum lagi. Lastini memasang badan, sehingga Marsina malah merasuki tubuh Lastini. Lastini yang kesurupan Marsina akan membunuh Arum dengan batu. Lastini berusaha melawan, lalu memilih memukul dirinya sendiri. Lastini rela berkorban,
membenturkan dirinya sendiri agar Marsina yang ada di dalam tubuhnya ikut musnah. Marsina hanya akan musnah jika inangnya meninggal. Lastini pun tewas. Di akhir cerita, Arum, Lia, dan Rama datang ke makam Lastini. Mereka mendoakan ibunya yang berkorban. Film berakhir dengan Lia yang kini menjadi igu pengganti bagi Arum dan Rama.